Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran PPKN, di mana materi yang akan kita pelajari adalah di bab selanjutnya ya, dari yang kemarin sudah di-share di Sekolah ID dan yang lain-lainnya. Oke, langsung saja kita buka PowerPoint-nya. Ya, baik, materinya adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, langsung saja, di mana yang pertama adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, mana kita semua tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan, di mana pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang, jadi sudah diatur oleh undang-undang. Pasal tersebut dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI agar penegasan secara konstitusional nih sampai mana saja batas-batas negara Indonesia. Jadi tidak melebihi dari batas-batas negara lain nantinya yang bisa menimbulkan suatu konflik antara negara. Jadi penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan geografis. Terus adanya juga akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara atau penduduk oleh negara asing seperti itu. Terus istilah Nusantara ini tadi pada pasal 25, di mana istilah Nusantara tersebut itu menggambarkan suatu wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau, di mana kita juga tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau dan banyak sekali lautnya, banyak sekali airnya. Jadi seperti itu yang dimaksud dari berciri Nusantara tersebut. Selanjutnya, nah ini di sini ada zona, ada 3 zona, di mana yang pertama adalah zona laut teritorial, yang kedua ada zona landas kontinen, yang ketiga ada ZEE biasa disebutnya ya, atau zona ekonomi eksklusif. Di mana yang pertama, zona laut teritorial ini, batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Yang kedua, laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar itu disebut juga laut Nusantara atau laut internal. Jadi laut tersebut adalah laut milik Indonesia, masih masuk dalam wilayah Indonesia. Terus sedangkan garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung pulau terluar, dari luar pulau dari wilayah Indonesia gitu ya. Yang kedua, zona landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalamannya pada zona landas kontinen ini kurang dari 150 meter. Indonesia ini berada di antara dua landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan Australia. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, biasa disebut juga seperti itu ya. Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar, di mana Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut tersebut. Terus kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel pipa yang ada di bawah permukaan laut diakui dengan prinsip-prinsip tentunya dengan prinsip hukum internasional dan batas-batas kontinen dan batas-batas ekonomi yang disetujui oleh hukum internasional juga, hukum laut internasional juga, seperti itu.
Selanjutnya ada juga, tadi kan sudah bahas tentang lautan ya. Terus bagaimana dengan wilayah daratan yang ada di Indonesia? Tentu saja wilayah daratan di Indonesia itu memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena tegaknya kedaulatan Republik Indonesia itu berada ya tentu saja di atas daratannya. Mungkin bisa di atas lautan, tapi karena kita mempunyai daratan yang sangat luas, ya pasti memanfaatkan daratan. Terus wilayah daratan juga merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga-warga negara atau penduduk-penduduk Indonesia. Terus di wilayah daratan ini juga di atasnya sebagai tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Terus potensi wilayah daratan Indonesia juga tak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Seperti kita tahu bahwa di Indonesia ini di atasnya di wilayah daratannya itu subur sekali, ditanamin apa tumbuh, dibikin perkebunan juga bisa, seperti itu contohnya, dibikin persawahan apalagi, seperti itu ya. Jadi potensi wilayah daratan yang ada di Indonesia ini sangat bagus sekali. Selanjutnya Oke, selanjutnya wilayah udara. Tadi udah wilayah laut, wilayah daratan, sekarang wilayah udara nih. Terus apa sih wilayah udara? Jadi wilayah udara ini adalah sebuah ruang yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Jadi wilayah udara ini, selama wilayah udara tersebut masih di antara daratan Indonesia dan lautan milik Indonesia, itu berarti masih termasuk dalam wewenang atau hak orang-orang, hak negara Indonesia, seperti itu. Di mana Konferensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, ia menjelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksekutif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Nah, seperti itu kan? Sama. Di mana terus wilayah eksteritorial ini merupakan wilayah negara kita yang kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Terus juga ada lagi nih, selain wilayah udara, darat, dan udara, ada wilayah ekstrateritorial. Ini merupakan wilayah negara kita yang berada dalam wilayah negara lain, seperti kantor-kantor perwakilan diplomatik di negara-negara lain. Seperti di Indonesia kan ada perwakilan diplomatik di Australia, di Malaysia, di Amerika, dan yang lain-lain seperti itu ya. Itu merupakan wilayah ekstrateritorial. Baik, selanjutnya masuk yang kedua, di mana ada batas wilayah negara Republik Indonesia. Di mana batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Nah, contohnya seperti Bapak kalian punya tanah juga kan, pasti tanahnya ada batasnya. Ini milik Bapak kalian, sampingnya lagi punya Pak Slamet contohnya, seperti itu. Jadi tidak menggunakan, Bapak kalian tidak menggunakan tanah Pak Slamet untuk kepentingan pribadi Bapak kalian, seperti itu contohnya. Begitu juga wilayah negara. Jadi batas wilayah negara ini untuk menandai luasnya wilayah negara tersebut, di mana negara Indonesia negara maritim. 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan ya. Jadi tidaklah mengherankan jika batas wilayah lautan Indonesia terhubung dengan 10 negara yang ada di samping-sampingnya atau mengelilingi Indonesia. Sedangkan perbatasan wilayah daratan Indonesia hanya berhubungan dengan 3 negara, seperti itu. Baik, terima kasih di video kali ini.
kita sampai ke batas-batas NKRI saja dulu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di Sekolahan ID. Jangan lupa absen semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.